أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya wad din. Wassalatu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayuhan nas ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam wat tauhid sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat pada hari ini dengan penuh sehat walafiat dan tentunya dengan rezeki yang tidak pernah terputus hingga pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta anak cucunya dan pengikutnya, yaitu kita hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tidak lupa juga khatib ingin berpesan khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk para jamaah dari Masjid An-Nur yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya adalah yaitu muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjauhi segala larangannya dan kita mengerjakan semua perintah-perintahnya. Agar kelak apa? Kelak kita menjadi orang beruntung. Karena orang yang di sisi Allah yang paling baik adalah orang-orang yang bertakwa, dan kita adalah bagian daripadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain Jumat yang dirahmati Allah. Pada hari ini, hari Jumat, bulan Zulqa'dah, dan sedikit lagi kita akan melaksanakan yang dinamakan bulan Zulhijjah yang sangat terkenal pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu nanti akan dilaksanakan, yaitu Idul Adha. Apa itu Idul Adha? Kita merayakan dan kita berkurban. Perbandingannya apa dengan Idul Fitri? Kalau Idul Fitri kita puasa sebulan penuh dan kita rayakan di hari Idul Fitri, dan sekarang kita rayakan juga dengan kita mengorbankan harta kita. Kenapa mesti dikorbankan? Karena di dalam tubuh kita, di dalam sifat-sifat kita masih banyak jiwa-jiwa ataupun sifat-sifat hewani dalam diri kita yang mesti kita bersihkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya bagi orang-orang bertakwa akan mendapatkan ciri-ciri yang sering kita lihat. Yang pertama adalah ketenangan batin dalam taat beribadah. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu diantaranya adalah ketenangan batin, yaitu mereka akan rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu? Tentu kita semua sudah tahu.
Lebih dahsyat lagi signifikan perubahannya buat orang-orang yang bertakwa, karena mungkin dia sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar pada waktu itu, atau mungkin dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi orang yang sangat rajin sholat. Bahkan sebelum waktu zuhur dia sudah datang dalam keadaan bersuci, masuk ke dalam masjid Allahumma ftah lana. Dia membacakan doa, Allahumma ftah lana, ya Allah, ampunilah aku dan sucikanlah diriku, dan aku bertobat kepadamu. Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah taubat, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah qobliyah, dan dia itu laksanakan. Sehingga pada waktunya azan, tergerak hatinya, ya Allah, aku ingin azan, aku ingin membesarkan namamu, aku memanggil orang-orang muslim di sekitarku, aku ingin menjadi orang terbaik ya Allah. Dia azan, dia niatkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diucapkan takbir, hayya ala salah, hayya ala falah. Marilah kita sholat dan marilah kita meraih kemenangan. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan atau meraih takwa dalam sebenarnya adalah dia akan rajin sholat 5 waktu dan juga melaksanakan sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah dalam rawatib? Yaitu ada qobliyah dan ba'diyah dalam sholat. Di antaranya adalah qobliyah subuh yang pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian apa lagi? Yaitu qobliyah zuhur. Dalam satu hadis ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, kemudian ada ba'diyahnya. Kemudian mana lagi? Kemudian ada ba'diyah maghrib. Kita laksanakan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan yang terakhir adalah ba'diyah isya. Kemudian dilanjutkan lagi, nanti tengah malam kita terbangun jam 3 pagi. Saat orang-orang masih terlelap tidur, kita bangun. Orang ada yang melakukan aktivitasnya setelah sholat subuh, dia ke pasar, dia berdagang, dia menyiapkan semua dagangannya, dan dia bertawakal kepada Allah, ya Allah, jikalau hari ini rezekiku banyak, itu adalah Engkau ridhoi. Dan jikalau hari ini rezekiku segini, ya Allah, itu adalah Engkau ridhoi. Bukan berarti rugi, berarti memang hari ini Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz, rezeki kita adalah sekian, dan itu adalah rezeki yang halalan thayyiban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tetapi terkadang manusia lupa akan nikmat yang Allah berikan daripadanya. Nikmat yang daripadanya, dari bangun tidur hingga kita tertidur lagi, Allah sudah sempurnakan kita. Dan bahkan jikalau kita saat ini sehat, tentunya ada teman kita yang sakit, kita jenguk dia. Apa ibrahnya? Apa manfaatnya? Kita bersyukur, ya Allah, hari ini hamba diberikan kesehatan yang luar biasa banyaknya. Hari ini sahabat hamba, teman hamba menderita sakit, ya Allah, angkatlah penyakitnya. Dan apalagi sakitnya itu harus melakukan operasi. Ada sesuatu yang dibelah dalam perutnya. Ada sesuatu yang diambil dalam ususnya. Bahkan ada sesuatu yang dijahit di tubuhnya setelah itu, dipotong ususnya. Dan kita bersyukur, ya Allah, hamba bersyukur hari ini Engkau memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat walafiat, yang jikalau kita tukar dengan miliaran rupiah pun kita tidak mau. Jikalau ada orang ingin mengambil mungkin mata kita, mau enggak matamu engkau sumbangkan untuk adikku, aku akan bayar engkau 1 miliar. Kita tidak mau. Kenapa? Nikmatnya mahal itu. Nikmatnya sehat dan itu sangat mahal. Bahkan jikalau orang ingin menukar tangan kita, Allah memberikan kita nikmat sempurna. Kita mempunyai 2 tangan, 5 jari, 2 kaki. Dan semuanya itu Allah tidak perhitungkan. Tetapi kadang kita lupa dengan semua nikmat-nikmat Allah tersebut. Kita masih lalai.
Kita masih lalai untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini. Kita masih lalai untuk melaksanakan sedekah ini. Kita masih lalai untuk bangun tengah malam. Kita lalai untuk sholat duha dan sebagainya. Bahkan ada satu kalimat yang mengatakan, jikalau orang yang sholat duha itu Allah mudahkan rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, di saat kita segar matanya, bagaimana orang-orang yang terbangun malam untuk melakukan sholat sunnah tahajud dan sholat hajat. Sudah pasti nikmatnya begitu banyak, sudah pasti Allah akan mudahkan urusannya selama di dunia ini. Mungkin kita mempunyai hutang yang begitu banyaknya. Di sana sini ada, di saudara ada, di teman ada, di kantor ada, di bibi kita ada, di paman kita ada. Kepada siapa kita mengadu kalau bukan kepada Allah? Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba ya Allah. Karena hutang ini adalah sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Kalau kita tidak mampu membayarnya, maka semua amalan kita akan diambil oleh orang yang memberikan hutang kepada kita. Kita minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah urusan hamba. Nanti Allah akan kasih jalan apapun itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri orang bertakwa adalah dia sangat ringan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitabullah, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Adalah Al-Quran yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Kita sangat ringan membacanya. Kalau orang sangat terbata-bata, kita sangat ringan. Kita membaca 1 hari 1 juz, itu seperti melakukan kita 1 ayat atau 1 lembar halaman. Jadi itu, orang yang takwanya bertambah, orang yang imannya bertambah, maka dia akan sangat mudah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, dan itu akan merasakan nikmatnya iman, nikmat Islam. Bahkan orang-orang yang bertakwa atau tambah imannya karena dia sudah mencapai titik keimanan yang sangat tinggi, dia akan sangat mudah dan ringan tangannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya, untuk bersedekah untuk masjidnya, untuk berkurban misalnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sungguh ini adalah satu titik keimanan yang semua orang inginkan. Sungguh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid dan takwa ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, iman dan takwa ini harus kita jemput. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita minta sama Allah, jikalau kita ingin pergi haji atau pergi umroh, kita daftarkan haji sekarang dan kita umroh terlebih dahulu. Kita minta sama Allah, ya Allah, hamba ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh ya Allah. Hamba ingin berdoa langsung di depan Baitullah ya Allah. Hamba ingin terpanggil dari orang-orang yang bertakwa di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sungguh nikmat dan indah nian orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pergi haji, pergi umroh, dan mereka berziarah ke makam Rasulullah. Sungguh indah nian mereka, orang mereka yang sudah terpanggil kemudian melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Sungguh indah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran langsung di depan Ka'bah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang bertakwa dan beriman ini akan senantiasa istiqomah. Jikalau dia melakukan kegiatan-kegiatan baik, misalnya dia melakukan rutin kurban setiap tahunnya. Misalkan dia tuh tadinya patungan 3.500.000, 3.700.000, kemudian juga ternyata di tahun ini dia Allah belum takdirkan karena rezekinya itu untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya kuliah anaknya, untuk bayar hutang saudaranya misalnya. Maka dari itu niatkan istiqomah kita
azamkan diri kita harus ikut andil apapun kegiatan kurban. Misalnya, kita menjadi orang yang bantu membeli plastiknya. Kita menjadi orang yang membantu untuk memotong hewan kurban ataupun mencacah hewan kurban. Kita membantu untuk memanggilkan orang-orang atau satu kampung. Kita membagikan hewan kurban. Ikut andil apapun itu. Jadi jikalau kita tuh diberikan kesulitan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Jadi kita langsung lakukan apapun itu. Dan misalnya jikalau kita itu tidak diberikan rezeki untuk sedekah di masjid ini, di musola ini, kita bantu untuk bersih-bersih masjid ini. Bersihkan sabangnya, bersihkan kacanya, bersihkan lantainya, bersihkan kamar mandinya, bersihkan karpetnya. Apapun itu. Jadi orang-orang yang bertakwa, dia tidak akan tinggal diam jikalau ada sesuatu kebaikan terlewat pada hari ini. Ada istilah yang mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari esok, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayuhan nas ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.